Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Mona Aprilita, NIM E 2019-2081. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nikmatul Masrurah. Pada studi kasus 1, yaitu soal yang pertama, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan yang baru. Jadi dari yang saya baca, bahwasannya kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan ini cukup relevan karena dia menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat multidimensi, yaitu di mana mereka berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Serta keseimbangan harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyeimbang antara kebutuhan jiwa dan raga. Yang kedua yaitu jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan oleh GNH, seberapa besar ukuran relevan dengan perspektif Islam, serta aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak. Jadi yang membuat struktur indeks GNH ini menjadi relevan ialah ia dapat mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek material saja, akan tetapi juga memperhatikan spiritual secara bersamaan. Sedangkan yang membuat kebijakan ini tidak relevan ialah adanya penurunan kesejahteraan psikologis yang disebabkan oleh menurunnya etika sopan santun. Dan juga ditemukan beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi negative emotion pada diri sendiri, sehingga mereka akan merasakan seperti rasa marah, takut, kecemasan, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga yaitu, menurut Anda, apakah kelemahan dari GNH ini? Setelah dari apa yang saya baca, bahwasannya dalam kebijakan GNH ini terdapat beberapa hal yang dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, yaitu antaranya standar hidup, pendidikan, kesejahteraan lingkungan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, dan lain-lain. Dan salah satu yang membuat GNH ini terlihat lemah yaitu dari faktor kesejahteraan psikologis. Di sana ditemukan bahwasannya terdapat beberapa masyarakat yang mengalami kesejahteraan psikologis tersebut, dan pemerintah masih belum menemukan bagaimana cara untuk mengatasi masyarakat yang mengalami gangguan kesejahteraan psikologis tersebut. Studi kasus yang kedua yaitu soal yang pertama, mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan? Dalam beberapa dekade ini, memang industri halal sedang tren. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di negara-negara besar pun diterapkan, karena dengan industri halal ini Indonesia dapat memiliki peluang sebagai penguasa pasar global, dan hal ini dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritasnya sebagai umat muslim. Soal yang kedua yaitu, menurut Anda, apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dan negara non-OKI? Jadi dalam negara OKI, produksi industri halal ini tidaklah susah untuk dikembangkan karena masyarakatnya yang mayoritas muslim sudah pasti akan memperhatikan kehalalan sebuah produk, sedangkan di negara yang non-OKI ini sangat tipis kemungkinannya dapat dilakukan sebuah industri halal.
karena eh, karena minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri halal tersebut, dan hal itu dapat menurunkan citra negara sebagai pemilik potensi besar untuk jangka waktu yang panjang. Soal yang ketiga yaitu, menurut Anda apakah paradigma pengembangan industri halal di negara oki dan negara non-oki sama? Jawabannya adalah dalam sebuah negara oki sebetulnya ekonomi syariah merupakan bagian yang penting dalam sebuah ekonomi global. Jadi bagi negara-negara oki, industri halal ini sudah sangat lumrah dan sudah biasa diberlakukan di negara tersebut, karena yang mayoritasnya muslim sudah pasti akan mencari produk-produk halal. Sedangkan di negara non-oki, sebuah industri halal ialah sesuatu yang asing bagi mereka, dan hal tersebut dapat memicu ketidaktertarikan pelanggan terhadap sebuah produksi. Jadi di negara non-oki ini industri halal masih sangat tidak lumrah atau asing, karena di negara tersebut industri halal masih belum sepenuhnya diperlakukan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.